the Sustainable Development Goals. It is so decided. With the UN's official adoption on Friday of 17 goals for ending extreme poverty, fighting inequality, and tackling climate change by 2030, world leaders signaled their commitment to a bold new global agenda. The agenda you are adopting today advances the goals of the Charter. It embodies the aspirations of people everywhere for lives of peace, security, and dignity on a healthy planet. Armies from Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Saudi Arabia, and Lebanon invaded the new Jewish state. The war was marked by long periods of fighting and temporary ceasefires, with hostilities officially ending in January 1949. At that time, Israel held 5,600 square miles of territory allotted in the UN partition plan, plus an additional 2,500 square miles, while Transjordan held the eastern sector of Jerusalem and the West Bank, and Egypt held the Gaza Strip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami channel Balin Info 5 yang akan memberikan informasi bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas salah satu tanda besar kiamat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Secara jelas, ayat Al-Quran telah menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah lama dilepaskan dari dinding kokoh dari besi dan tembaga yang telah diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Hadis-hadis sahih juga menjelaskan secara simbolik bahwa pada zaman Nabi pun, lubang di dinding telah dibuat, yang artinya Ya'juj Ma'juj sudah hampir dilepaskan. Gambaran dinding Ya'juj dan Ma'juj dalam surat Al-Kahfi adalah bisa jadi gambaran simbolik yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Misalnya benar-benar Ya'juj dan Ma'juj dikurung di antara dua gunung dan dinding besi dan tembaga. Gambaran bahwa Ya'juj Ma'juj adalah suatu bangsa yang berasal dari di sekitar Laut Hitam, manusia biasa yang mempunyai hubungan khusus dengan umat Yahudi. Mereka yang mengembalikan umat Yahudi ke Yerusalem tahun 1917, dan mereka mendirikan negara Israel di Yerusalem tahun 1948. Mereka merangkul negara-negara Kristen Barat dan membentuk Zionisme. Hanya ada satu laut yang berlumpur hitam di dunia ini, yaitu Laut Hitam, yang berada di Eropa Tengah. Sebenarnya, Laut Hitam mirip dengan sebuah danau besar karena sama sekali tidak terhubung dengan lautan yang lain. Laut Hitam ini berdekatan dengan dua buah pegunungan Kaukasus, yang merupakan dua pegunungan sejajar di Eurasia, yang terletak antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Laut Hitam dikelilingi oleh Rusia, Turki, Moldova, Ukraina, Bulgaria, Georgia, dan Rumania. Ya'juj Ma'juj sebuah bangsa Hazar dengan kekaisaran Hazaria yang berdiri di sekitar abad 5 Masehi, artinya sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Bangsa yang tadinya nomaden yang brutal dan beringas ini mendirikan kerajaan di utara pegunungan Kaukasus. Kita akan kilas balik dulu saat 2000 tahun lalu, ketika Allah mengusir Bani Israel dari Yerusalem, karena dalam satu masa mereka berusaha membunuh 3 nabi, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, dan hanya Isa yang diselamatkan Allah. Setelah Allah mendatangkan tentara Romawi untuk menghancurkan Yerusalem, Allah mengusir Bani Israel dari Yerusalem. Mereka kemudian mengungsi dan menyebar ke seluruh dunia dan sebagian besar ke Eropa. Ada larangan kepada penduduk suatu negeri yang telah kami hancurkan bahwa mereka tidak akan kembali, yaitu sehingga dibuka tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka turun dari tiap-tiap dataran yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 95-96. Surat Al-Anbiya itu menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu akan kembali ke Yerusalem jika tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka. Artinya, dinding Ya'juj Ma'juj itu sudah dibuka oleh Allah sebelum umat Yahudi kembali ke Yerusalem. Faktanya orang-orang Yahudi telah kembali ke Yerusalem setelah Perang Dunia Pertama tahun 1917 dan mendirikan negara Israel
tahun 1948. Ini berarti jauh sebelum itu Ya'juj dan Ma'juj sudah dilepas. Lalu siapakah mereka itu? Dalam ayat ini Allah menjelaskan adanya hubungan yang spesifik antara kembalinya umat Yahudi ke Yerusalem dengan dilepasnya Ya'juj Ma'juj. Kalimat turun dari tempat yang tinggi bisa dimaknai bahwa mereka akan mulai operasinya dengan kekuatan militer yang luar biasa atau dengan modal kapital yang tak tertandingi. Untuk memperkuat kesimpulan bahwa mereka sudah dilepas, kita kutip beberapa hadis sahih yang menjelaskan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad pun dinding Ya'juj dan Ma'juj itu sudah mulai dibuka. Kita juga dibantu bahwa situasi yang disebut dalam hadis tentang penghancuran bangsa Arab adalah sudah dan sedang terjadi sejak 15 tahun ini. Irak, Libya, Yaman, Suriah, dan lain-lain. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair, telah bercerita kepada kami Al-Laits dan Al-Uqail bahwa dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Nabi SAW datang kepadanya dengan gemetar sambil berkata, La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab, karena keburukan yang telah dekat. Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan mendekatkan telunjuknya dengan jari sebelahnya. Zainab binti Jahzi berkata, Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang soleh? Beliau menjawab, ya benar, jika keburukan telah merajalela. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, mereka penindas bangsa lemah dan selalu membuat kerusakan. Mereka adalah manusia biasa dan mempunyai pengikut yang banyak. Mereka menggunakan Yerusalem sebagai pusat komandonya. Mereka menindas setiap manusia lewat setiap pemimpin petinggi di seluruh dunia, dan mereka akan mengendalikan dunia dari balik layar serta menghancurkan bangsa Arab. Demikianlah pembahasan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terima kasih kepada sobat Balin Info 5 yang mau meluangkan waktu untuk menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe Balin Info 5 sebagai bentuk penyemangat dari kalian untuk kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.